Baik, terima kasih Bang Radina. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak Ibu, saya off cam karena di sini kendalanya sulit sinyal, lagi sedang dinas di luar daerah. Ini ada profil singkat saya adalah Erna Wahyunandawati. Kebetulan saya seorang paramedis di salah satu perusahaan konstruksi yaitu PT PP Pembangunan Perumahan Persero, dan saat ini saya sedang ditugaskan di daerah Konawe Selatan. Nah, pendidikan terakhir saya lulusan dari S1 Keperawatan tahun 2016 di Stikes Jenderal Ahmad Yani. Terus saya melanjut profesional di tahun 2017 dengan kampus yang sama, masih tetap di Stikes Jenderal Ahmad Yani Cimahi. Dan selanjutnya saya melanjutkan ke jenjang S2 mengambil Fakultas Kesehatan Masyarakat di Universitas Jenderal Ahmad Yani Cimahi, dan saya baru selesai melaksanakan pendidikan saya di tahun 2026. Nah, ini pengalaman saya pernah bekerja di salah satu anak perusahaan Pertamina, yaitu Terminal Bahan Bakar Minyak di daerah Cikampek, dari 2017 akhir sampai 2018 akhir. Dan saya beralih ke dunia konstruksi, masuk ke PT PP dari anak perusahaan PT PP di tahun 2019 sampai saat ini saya bekerja di perusahaan tersebut. Nah, next, saya akan sedikit sharing terkait kesehatan mental pekerja di dunia industri. Mungkin bisa dilanjutkan? Bang Bang, Miftah, mungkin sambil berjalan aja ya, Bang Radina. Kayaknya Bang Miftah jaringan mungkin ya. oke siap-siap. Silakan dilanjutkan. Oke, baik. Bahwasanya dunia kerja saat ini menghadapi tantangan untuk menciptakan lingkungan kerja yang tidak hanya produktivitas saja, akan tetapi juga sehat dan mendukung kesejahteraan karyawan. Nah, karena persaingannya semakin terketat dan tuntutan pekerja yang begitu tinggi dapat berdampak negatif pada kesehatan fisik dan kesehatan mental karyawan, sehingga bisa menyebabkan menurunkan produktivitas dan peningkatan turnover-nya. Nah, lingkungan kerja yang modern dapat berdampak negatif pada kesehatan dan produktivitas dan atmosfer kantor atau lingkungan kerja. Nah, integritas work-life balance, ergonomi, dan K3 dalam area kerja dapat membangun budaya kerja sehat dan berkinerja tinggi melalui berbagai strategi dan program. Nah, sehingga peningkatan kesehatan fisik dan mental karyawan, peningkatan produktivitas kerja, dan peningkatan loyalitas karyawan, terus selanjutnya meningkatkan citra perusahaan dan menciptakan lingkungan kerja yang harmonis itu sangat penting. Nah, artinya bahwa kesehatan mental bukan hanya isu individu, tetapi juga berdampak langsung pada perusahaannya. Next, slide selanjutnya. Ini ada beberapa artikel bahwasanya BUMN didorong jadi pionir mental health di lingkungan kerja. Terus stres di lingkungan kerja mempengaruhi kesehatan mental dan turunkan produktivitas. Next. Nah, ini ada beberapa regulasi yang berkaitan dengan kesehatan mental di tempat kerja pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014, itu tentang kesehatan jiwa. Terus selanjutnya ada Permenker Nomor 5 Tahun 2018 tentang K3 lingkungan kerja, dan ada SE BUMN Nomor SE 1 MBU 01 2024 tentang EWLB. Nah, bahwasanya selain itu ada beberapa aspek di well-being mencakup ada aspek fisik, aspek mental, aspek sosial, dan aspek finansial.
Next. Nah, ini dijelaskan juga di dalam Permenaker bahwa nomor 5 tahun 2018 menekankan bahwa perusahaan itu wajib mengendalikan faktor fisik dan kimia, terus selanjutnya mengelola faktor ergonomi dan psikologis kerja, yang ketiga menyediakan fasilitas higienis, dan yang keempat menyediakan tenaga ketiga yang kompeten. Nah, ini menunjukkan bahwa faktor psikologis sudah menjadi bagian dari K3, bukan hanya fisik saja. Next, slide selanjutnya. Nah, ini ada data dan fakta stres kerja, Bapak Ibu bisa dilihat riset kesehatan dari kesehatan dasar atau Riskesdas tahun 2018, bahwasanya berdasarkan data tersebut Indonesia itu memiliki tingkat stres kerja sekitar 73%, dan menurut Riskesdas menunjukkan bahwa 9,8% mengalami gangguan mental. Terus 43% hari kerja hilang akibat stres. Nah, ini menunjukkan bahwa stres kerja adalah masalah nyata dan serius di dunia industri. Next, selanjutnya. Nah, ada beberapa tingkatan stres, yaitu yang pertama adalah stres ringan. Stres ringan itu masih dalam batas normal, dan dia itu seperti mengalami kelelahan ringan, atau stres ringan itu adalah stres yang tidak merusak aspek fisiologis dari seseorang. Terus selanjutnya ada stres sedang. Nah, stres sedang itu mulai muncul gangguan fisik seperti gangguan pada lambung, usus, misalnya kayak emah, buang air besar, tidak teratur, terus ketegangan pada otot, gangguan pola tidur, perubahan biasanya kalau wanita itu bisa mengalami perubahan sirkulasi menstruasi, terus perubahan sistem metabolisme, daya konsentrasi, dan daya ingat menurun. Nah, selanjutnya ada tingkatan stres, yaitu stres berat yang dimana berdampak sangat serius ya Bapak Ibu. Contohnya kita udah mulai menimbulkan gejala cemas, panik, gangguan jantung, terus sesak napas atau tremor. Nah, jika tidak ditangani segera dari stres ringan, itu bisa menyebabkan bisa berkembang menjadi stres berat. Jadi Bapak Ibu boleh yang bekerja di perusahaan mungkin bisa memperhatikan pekerja atau karyawan kita, apakah ada rekan kerja kita yang mengalami gejala-gejala tersebut. Next, selanjutnya. Nah, ini ada beberapa faktor penyebab dari stres itu sendiri. Biasanya kalau di perusahaan atau di dunia industri itu dari sebuah faktor pekerjaan yang yaitu dari beban kerja yang berlebihan, konflik peran, ketidakjelasan tugas. Nah, terus ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan itu sendiri meliputi tadi kebisingan, pencahayaan buruk, terus posisi kerja dan ergonomis. Terus selanjutnya ada faktor organisasi, mungkin dari kepemimpinan perusahaan yang buruk, terus rekan kerja tidak sportif. Nah, dari semua faktor ini itu disebut sebagai psikososial hajat dalam K3. Next, selanjutnya. Nah, ini beberapa masalah yang banyak ditemukan di lapangan. Itu ada internal yang dimana gejala stres itu dapat dilihat dari perasaan. Perasaan itu akan timbul cemas, takut, dan mudah marah atau emosional. Terus bisa muncul dari pikiran, yang dimana pikiran itu sulit berkonsentrasi atau kita terkadang menjadi pelupa. Terus bisa dari perilaku, di mana seseorang yang sudah mengalami gejala stres itu bisa males atau menunda-nunda pekerjaan. Dan yang terakhir itu dari fisik. Kalau dari fisik itu kita bisa seperti sakit kepala, gangguan pola tidur, itu adalah beberapa gejala dari gangguan stres. Lanjut, next.
Nah, ini ada masalah dari eksternalnya. Tadi sudah dijelasin juga dari lingkungan kerja kita, organisasi kita. Nah, lingkungan kerja itu seperti ruang kerja yang tidak nyaman. Biasanya dari bentuk kerja kita, menyusun tempat kerja kita, kayak kursinya, mejanya. Kalau kita tidak nyaman, pasti kita akan membuat kita juga stres ya. Eh, eh, terus abis itu suhu ruangan, pencahayaan, kebisingan, terus getaran, cuaca ekstrim. Terus kalau di perjalanan itu biasanya kemacetan lalu lintas, posisi kerja yang tidak ergonomis itu ternyata bisa mempengaruhi stres seseorang. Terus selanjutnya, next. Nah, ini ada dampak stres kerja pada organisasi. Yang pertama itu terjadinya hambatan pekerja baik secara manajemen maupun operasional, terus menurunkan produktivitas kinerja, kualitas layanan, mutu kehidupan kerja, terus selanjutnya menurunkan inovasi dan kreativitas kerja pegawai, selanjutnya membengkaknya pengeluaran organisasi akibat besarnya kos yang dibayar atau asuransi atau kecelakaan kerja dan pencemaran lingkungan. Terus selanjutnya kecenderungan tinggi absensi pegawai sehingga pekerja terbengkalai. Terus yang terakhir itu turnover meningkat. Nah, ini dampak pada individunya itu biasanya kesehatan menurunnya tingkat kesehatan orang yang terkena stres seperti imun, fisiknya, dan mental sebagai dampak langsung dari stresnya. Terus selanjutnya menurunnya produktivitas dan kreativitas kerjanya seperti cenderung malas, menghindari kewajiban kerja kita atau kita kadang suka bekerjanya setengah-setengah. Terus selanjutnya itu ada interaksi sosial dan pola komunikasi terganggu. Biasanya misalnya contohnya cenderung murung, dia lebih merasa terkucilkan atau tidak percaya diri pada saat kita bekerja di lingkungan kerja tersebut. Next. Jadi stres kerja sangat merugikan bagi semua pihak, Bapak Ibu. Next, bisa dilanjut. Nah, ini visual masalahnya itu biasanya tadi dari jam kerja yang begitu tinggi, terus beban kerja, lingkungan sosial kerja, tingkat pendidikan dan penghasilan. Kalau dari faktor life-nya itu bisa dari keluarga, sosial ataupun entertainment. Nah, dari situ penanganannya dilakukan melalui dua pendekatan. Yang pertama itu ada manajemen coping yang di mana kita melakukan pengaturan jam kerja, terus program konseling, program reward dan edukasi kesehatan mental. Nah, terus selanjutnya pendekatan kedua yaitu menggunakan personal coping yang dimana kita harus melakukan medical check up, manajemen stres pribadi, pola hidup sehat. Biasanya kalau setiap perusahaan itu dia memiliki seorang paramedis yang dimana paramedis itu bertanggung jawab untuk melakukan asesmen psikologis pada pekerjanya. Dan pendekatan ini harus berjalan bersamaan. Jadi antara manajemen coping sama personal coping ini dia harus berjalannya bersamaan, tidak bisa sendiri-sendiri. Selanjutnya next. Bisa ditutup. Nah, ini beberapa biasanya yang sering kita berikan itu motivasi itu ada dibagi menjadi dua motivasi. Yang pertama motivasi intrinsik yaitu dorongan internal yang memotivasi individu untuk melakukan suatu karena kesenangan dan kepuasan yang didapat dari aktivitas itu sendiri. Jadi karyawan memiliki motivasi intrinsik yang sangat tinggi seperti contohnya semangat dari dalam diri, terus inovasi dan kreatif. Selanjutnya, next. Nah, ini motivasi yang kedua yaitu motivasi ekstrinsik yang dimana dorongan eksternal yang memotivasi individu untuk melakukan suatu demi mendapatkan imbalan atau menghindari hukuman. Biasanya itu contohnya itu kayak kita mempromosikan jabatan. Kalau kita seorang pemimpin itu mempromosikan jabatan karyawan kita. Terus selanjutnya kita memberikan gaji atau bonus sesuai dengan
pekerjaan masing-masing, terus kita melakukan memberikan pujian atas keberhasilan pekerjaan yang sudah dikerjakan oleh karyawan kita. Nah, kedua motivasi ini tuh dapat sangat baik untuk menurunkan tingkat stres kerja. Next. Nah, ini ada strategi penting dalam menjaga kesehatan mental. Yang pertama itu adanya flex time atau memberikan karyawan fleksibilitas dalam mengatur jam kerja mereka, sehingga mereka dapat menyeimbangkan kebutuhan pekerjaan dan pribadi dengan lebih mudah. Terus ada telework yang yaitu memungkinkan karyawan untuk bekerja dari rumah atau lokasi lain sehingga mereka dapat mengurangi waktu perjalanan dan meningkatkan fleksibilitas kerjanya. Terus mereka diberikan cuti yang cukup. Biasanya ada beberapa perusahaan memberikan sistem pekerjaannya itu 2 bulan kerja, 8 hari off. Terus perusahaan harus memberikan program kesehatan dan kesejahteraan. Biasanya kalau di perusahaan itu ada kegiatan seperti senam sehat, terus atau konseling untuk karyawan terkait kesehatan mental. Next. Nah, mungkin ini slide terakhir, sedikit pesan bahwa membangun budaya kerja sehat dan berkinerja tinggi merupakan investasi penting bagi perusahaan. Nah, perusahaan yang berkomitmen untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan mendukung kesejahteraan karyawan akan mendapatkan keuntungan yang signifikan dalam jangka panjang. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan saya kembalikan ke Bang Radina.